جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kemarin kita sama-sama telah belajar di antaranya perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada yang melalui biji, ada yang melalui tunas. Tumbuhan yang berkembang biak melalui biji di antaranya anak-anak, yaitu tumbuhan mangga, tumbuhan rambutan, tumbuhan kecapi, tumbuhan durian, tumbuhan matoa. Itulah tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak melalui biji, dan masih banyak yang lain tentunya anak-anak. Kemudian ada lagi tumbuhan yang berkembang biak melalui tunas. Apa saja itu di antaranya? Di antaranya adalah tumbuhan pisang, tumbuhan bambu, tumbuhan tebu, tumbuhan katuk, tumbuhan sirih, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tentang umbi-umbian anak-anak. Tentunya umbi-umbian juga sering kita lihat, bahkan sering kita nikmati. Apa saja itu yang hampir sering kita nikmati? Di antaranya kita sering makan kentang anak-anak. Umi antum suka nyayur kentang, termasuk misalkan sayur wortel, termasuk bumbu juga. Ada yang termasuk umbi-umbian. Apa itu? Di antaranya adalah bawang. Itu termasuk umbi-umbian. Nah, baik anak-anak, umbi-umbian itu adalah tumbuhan yang berkembang biak lewat umbinya anak-anak. Nah, apa saja itu? Setidaknya ada 3 macam umbi-umbian. 1. Umbi batang. 2. Umbi lapis. 3. Umbi akar. Baik, akan kita bahas satu-satu anak-anak. Umbi batang. Umbi batang adalah batang di dalam tanah yang menggembung untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi makanannya anak-anak ada di dalam batang. Makanya dinamakan umbi batang. Apa saja itu contohnya? Contohnya adalah kentang, gadung, talas, bengkuang, dan masih banyak yang lainnya. Itu contoh-contoh tumbuhan umbi batang. Nah, jadi anak-anak, kalau Pak Tani menanam kentang, yang ditanam apanya Pak? Ya kentangnya. Kentang yang ditanam. Setelah tanah itu digemburkan, dipacul, biar empuk, kemudian disebar kentang-kentang yang sudah disiap dijadikan bibit agar tumbuhnya bagus. Jadi kan kalau kemarin orang menanam mangga, yang ditanam adalah bijinya. Ada juga mungkin dengan cara mencangkoknya. Tapi kalau kentang, yang ditanam apanya Pak Guru? Yang ditanam adalah kentangnya, kalau orang menanam kentang itu. Atau menanam talas.
Apa aja yang ditanam? Yang ditanam ya talasnya. Termasuk ada sedikit tangkainya, anak-anak. Talasnya bagian ujung ini sudah bagian pangkalnya. Bagian pangkal talas yang sudah agak tua, anak-anak, dipotong kurang lebih 2 cm atau 3 cm, kemudian ditanam. Nanti talasnya akan memanjang dan akan berkembang biak menjadi banyak. Nah, antum kalau jalan-jalan ke Bogor, ada tumbuhan menjadi ciri khas daerah, makanan yang menjadi ciri khas daerah, namanya talas Bogor. Kalau kita jalan-jalan ke Bogor, mungkin insya Allah di antara antum juga ada pastinya yang pernah jalan-jalan ke Bogor. Biasanya oleh-olehnya adalah, di antaranya adalah talas Bogor yang terkenal. Nah, itu cara menanamnya adalah ditanam talasnya dan nanti akan berkembang menjadi banyak. Itu namanya umbi batang. Kemudian yang kedua, umbi lapis, anak-anak. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan. Apa itu contohnya? Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, termasuk bunga bakung. Itu tumbuhan yang bentuknya berlapis-lapis. Bawang merah, Pak Guru yakin antum semua pernah memperhatikan bawang merah, pernah memegang bawang merah, pasti. Nah, bentuknya berlapis-lapis kan? Berlapis-lapis. Nah, nanti kalau kita buka satu persatu, nanti ada terakhir tuh berbentuk kecil siungnya. Nah, nanti itu yang akan tumbuh menjadi akar dan akan tumbuh menjadi berkembang biak menjadi banyak. Nah, itu namanya umbi lapis. Nah, yang ketiga, anak-anak, umbi akar. Umbi akar adalah akar tumbuhan yang tumbuh membesar, yang berisi cadangan makanan. Apa itu contohnya? Contohnya adalah wortel, lobak, dan singkong. Ya, singkong termasuk kelompok umbi akar. Singkong ini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, tapi ubinya ini, anak-anak, termasuk umbi akar. Itu singkong ya, anak ya. Wortel, lobak termasuk kelompok umbi akar. Kenapa dinamakan wortel dan lobak termasuk umbi akar? Karena cadangan makanannya ada pada akar itu tersendiri. Nah, kalau orang menanam wortel, apanya Pak yang ditanam? Yang ditanam adalah ya wortelnya. Jadi nanti kalau umi antum membeli wortel, ada tuh bagian pangkalnya. Bukan bagian ujungnya ya. Bagian pangkalnya yang agak besar tuh, biasanya agak besar. Itu dipotong kurang lebih 2 atau 3 cm, ditanam. Nah, nanti akan memanjang si wortel itu. Akan memanjang dan akan sempurna menjadi satu buah wortel. Nah, itulah anak-anak di antara umbi-umbian. Ada umbi batang, ada umbi lapis, ada umbi akar. Itulah umbi-umbian yang berkembang biak dengan cara umbi itu sendiri. Anak-anak, pembelajaran kita sampai sini dahulu. Itulah macam-macam umbi-umbian. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dijadikan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh. Demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.